ya. Nah, apakah Tuhan Yesus masih melakukan mujizat setiap hari? Berapa banyak kita yang tahu bahwa kalau kita hidup itu adalah mujizat Tuhan luar biasa? Boleh angkat tangan. Yes, amin. Tuhan, ya kan? Berapa banyak kita yang tahu kalau oksigen yang kita hirup itu, setiap tarikan nafas kita itu adalah berkat Tuhan, pemberian Tuhan luar biasa. Itu sebabnya kalau saya melihat siapapun di hadapanku, aku gak bisa lihat orang yang tidak diberkati. Di mataku, semua kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Semua kita adalah orang-orang kesayangan Tuhan. Semua kita adalah orang-orang yang Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Yang percaya, mengerti, katakan amin. Amin. Kalau mungkin kita hari ini merasa, tapi hidupku kok begini, kok aku merasa miskin, gak kaya-kaya, kok aku merasa tidak dihargai, aku merasa orang gak peduli sama aku. Kenapa? Lalu dalam doa kita setiap hari kita berdoa, Tuhan, angkatlah hidupku ini Tuhan. Dan tanpa kita sadari kemudian kita menjalani hari-hari ini dengan penuh rasa berat. Kalau dikatakan sukacita, itu adalah sesuatu yang sangat jauh dari apa yang kenyataannya. Benar, kita datang ke gereja, hari seperti ini kita datang ke gereja, kita bisa sukacita, katakan amin. Tapi saya khawatir pulang dari gereja, kita kembali ke kehidupan yang nyata, di mana kenyataan dari kehidupan ini adalah hanya kecewa dan kecewa. Istri menatap suami, bertanya-tanya, kok kayak gitu suami? Suami menatap istri, bertanya-tanya, tapi nggak ditanya sih Pak. Cuma dalam hati kita itu kan, kenapa kayak gini istriku ya dulu? Baik kali dia. Kalau sekarang, pusing kepala, memikirkannya setiap hari. Dulu waktu belum punya anak, rasanya pengen kali punya anak, biar bahagia. Udah punya anak, kayak gini kan, bener kan? Tak mau didengarnya Wak bicara. Sehingga tanpa sadar Bapak Ibu, kalau kita ini ya, saya kagum sebenarnya ya, apa yang mungkin dibawakan hari ini di Metodis dibandingkan dengan kami dulu itu luar biasa. Kalau sampai sudah diliturgikan seperti ini adalah konfirmasi persetujuan dari gereja secara keseluruhan. Kalau kami dulu melakukannya ya agak-agak sembunyi juga gitu ya kan. Kita main musik, jangan nanti kena marah. Tapi sekarang puji Tuhan, Roh Kudus membawa kita untuk apa? Semakin merasa dekat dengan Tuhan. Kita nggak jauh dengan Tuhan. Dan saya percaya orang yang merasa dekat dengan Tuhan, itu hatinya akan dipenuhi dengan rasa syukur. Katakan amin. Dan orang yang dipenuhi dengan rasa syukur itu pasti dipenuhi dengan sukacita. Nah, tema yang ayatnya diambil dari, udah nyambung belum? Ini dari PowerPoint atau visual? PowerPoint ya? Nyambung kaki ya? Coba ulang kalimat. Yes. Sorry. Yes. Ini bisa disini. Iya, mana aja? Oke lah. Tulis lainnya. Jadi dikatakan di sini di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya,
asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yang percaya katakan amin. Boleh geser slide-nya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya mau bilang, jangan percaya sama dokter, dokter bisa sembuhkan. Jangan. Karena pada faktanya, saya belajar di kedokteran juga gak ada obat yang bisa sembuhkan. Semua kami pelajari obat, kami pelajari penyakit, sampai pusing juga kepala. Gak lulus-lulus pula itu. Ujung-ujungnya belum ada obatnya. Sampai sudah mengerti ya. Maka kalau hari ini kita masih berpikir, oh dokter bisa sembuhkan, udah deh, pasti kecewa. Dokter juga manusia. Iya sama. Dokter juga bisa sakit. Dokter sakit sampai mati. Iya. Sampai sudah ngerti ya. Mau saya katakan di sini adalah firman Tuhan yang kita baca di sini. Itu menunjukkan ada seorang yang sakit pendarahan sudah 12 tahun dan dia sudah berobat kepada tabib-tabib. Dan semuanya hanyalah sia-sia. Pernahkah kita berpikir, kita mencari pertolongan sana sini, kita tengok orang, kita harap pertolongan dari dia. Kita tengok orang, kita harap dia nolong kita. Kita lihat orang, kita harap dia peduli sama kita. Yang ada kecewa. Next slide. Maka kalau hati yang gembira tadi adalah obat yang manjur, pertanyaannya, secara medis di mana hati? Kan gitu. Ini hati di otak kita. Coba lihat kepalanya. Ini hati. Hati yang menunjukkan gambar tepatnya di mana itu hati. Ya. Next slide. Ini hati yang merah ini. Ini otak kalau udah dibuka. Ya, lalu di sini ada yang merah. Ini kita katakanlah nama kerennya sistem limbik. Sistem limbik ini adalah pusat perasaan. Kita marah di situ, kita senang di situ, kita kesal di situ, kita gembira di situ, kita tenang di situ, kita semua di situ rasa kita. Dan saya percaya, bahkan kalau kita bilang biasa-biasa aja, itu di situ. Kenapa ada biasa-biasa aja? Kenapa ada gembira? Kenapa ada marah? Kenapa ada sedih? Karena ada zat-zat kimia namanya hormon neurotransmitter yang akan diproduksi di bagian sistem limbik ini. Maka waktu kita dapat uang, siapa yang senang dapat uang? Ya udah, angkat tangan lah. Iya, dia dapat uang. Kalau percaya. Kalau nanti aku balik ke kalau percaya. Sebab kalau tadi bertanya siapa senang dapat uang, dia bilang gak senang karena dia tidak. Yes. Maka akan diproduksi di sini hormon. Ada 3 hormon yang membuat kita merasa senang, kuat, tenang. Dopamin, serotonin, endorfin. Kombinasi daripada hormon itu, kadar dopaminnya berapa, kadar serotonin berapa, kadar endorfinnya berapa, akan menentukan rasanya di sini bagaimana. Kita rasa tenang, kemudian kita rasa bisa happy, bisa sangat bahagia sekali. Ketika endorfinnya itu kemudian sampainya, itu namanya sampai euforia. Kapan kita bisa euforia? Saya percaya euforia yang sehat itu cuma satu, cuma karena Tuhan. Dan bersukacitalah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan apa saja yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Pernah berpikir, kapan ya Tuhan jawab doaku? Saya mau katakan, Tuhan belum jawab doa kita bukan karena Tuhan tak mau jawab doa kita. Karena kita belum bersukacita karena Tuhan. Sukacita kita gantungkan kepada apa yang ada di dunia ini. Kita lupa bahwa pemberi kehidupan ini adalah Tuhan satu-satunya. Katakan amin. Maka ketika kita bersukacita, aku pokoknya senang karena Tuhan. Nanti aku coba gitu ya, membuat kita bisa paham benar. Sehingga nanti kita pulang dari sini ya, pulang dari sini, orang bingung. Kenapa bingung? Kok bisa bagi kali ya?
Oh iya kan, tadi kakak itu tengok main piano dia. Berarti kalau orang main piano di gereja bahagia. Oh main drama begitu tadi, makanya bahagia. Oh singer dia tadi, bahagia. Orang pasti akan tertarik. Maka tadi saya katakan sama anak pendeta, nanti tempatnya bisa gak cukup. Kenapa? Karena orang pengen datang. Ada apa itu di GMI Amarat Agung? Kok bisa ya? Datang ada yang agak suntuk-suntuk ya kan? Pulang bisa sukacita. Terus ketemu hari Senin sukacita juga dia. Selasa sukacita juga dia. Rabu sukacita juga. Gak pernah aku tengok susah, kayak gak ada masalah. Kawan itu ditengok. Padahal dalam hati kita berkata, mana mungkin hidup tanpa. Amin Bu. Jadi kalau ibu punya masalah sekarang normal Bu. Namanya masih hidup. Iya. Nanti kalau misalnya kita bangun pagi tiba-tiba kita merasa, ih kayak gak ada masalah. Itu bersih dicubit. Ada rasa nggak? Kalau oh masih terasa, berarti masih di dunia. Sulit, iya nggak terasa kawan. Tinggal di dunia lagi. Ada masalah. Semuanya di sorga. Ada sukacita, tidak ada tangis lagi. Yang ada hanya tawa bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau ke surga. Udah nggak usah ditanya. Pasti bingung jawabnya. Gimana mau ke surga? Masih hidup ya kan? Tenang. Kalau kita memahami kebenaran ini, maka kita akan melihat surga itu sebagai tempat anugerah yang luar biasa. Kita akan melihat dunia ini memang tempat sementara. Kalau tempat sementara ya nggak apa-apa, rumahku bocor-bocor dikit nggak apa-apa, tapi rumahku di surga itu disediakan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Kalau bocor-bocor dikit ya nggak apa-apa, masih hidup juga aku. Bocor pun hidupnya aku. Sehingga kita nggak berusaha cari pinjol. Lah kan sekarang orang akhirnya kena pinjol. Kenapa? Karena dia pikir bahwa pertolongannya itu adalah dari pinjol yang pertama. Karena dia pikir dengan pinjol selesai persoalannya. Satu minggu ini kami ada berbicara tentang pinjol, investasi segala macam ini. Saya katakan, jadilah orang kaya yang normal dalam Tuhan. Jangan jadi crazy rich. Crazy rich adalah orang yang mengumpulkan kekayaannya untuk apa? Menaikkan harga dirinya, menaikkan kebahagiaannya. Sedangkan tadi Alkitab berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa saja yang diberikan hatimu. Saya selalu mengingat ayat Lukas 6 ayat 24. Dan celakalah kamu, hai kamu yang kaya, kalau di dalam kekayaanmu kamu memperoleh penghiburan. Terus sebab itu Yesus berkata, oh tahu ya, kau tengok, lihatlah aku udah kaya, udah tenanglah diriku. Apa kata Tuhan? Malam ini juga dia mau mati. Katakan amin. Bilang kiri kanannya, kamu kaya dalam Tuhan. Enggak kaya kali bilang. Bilang enggak bisa kulihat kau miskin. Kulihat kau kaya kan. Amin. Jadi sama anak-anak kita juga kayak gitu. Jangan bilang belajar kau rajin-rajin ya biar kaya. Seakan-akan sekarang kita belum kaya. Jadi karena aku masih ada pinjaman, jual semua hartamu, bayar pinjamannya. Kalau itu uangnya adalah untuk konsumtif, jual semua apa yang ada. Tapi kalau kita ambil pinjaman buat investasi, menghasilkan lapangan pekerjaan, kita jadi berkah. Anak Tuhan, orang-orang Kristen harus paham ini. Sehingga dikatakan di Alkitab apa? Kamu tidak akan meminta-minta. Kamu bahkan memberikan pinjaman. Tapi kita paham pinjaman kita berikan bukan untuk konsumtif dia. Adalah sesuatu untuk membangun, menghasilkan lapangan pekerjaan. Maka banyak orang akan diberkati dalam hidup kita. Katakan amin. Oke, sampai itu bisa paham ya. Ada berapa yang saat ini bahagia? Katakan. Mau seberapa bahagia? Saya mau katakan gini ya, kalau kita pura-pura bahagia bisa,
kelihatan ganteng gitu, kelihatan senyum, kayak gak ada masalah. Bisa Pak, tapi efeknya ada, sakit kepala. Aku udah merasakan deh, kalau lagi praktek, gimana kabarmu Inang, sakit kau? Senyum aku kan, padahal di pikiran tuh persoalan. Banyak kali persoalan tadi, tadi aku harus senyum gini. Oh yo, kenapa oh yo? Ini otak kita ini, kalau di sini bilang aman, di sini bilang mana aman kau? Otak manusia ini terdiri dari miliaran sel otak, namanya neuron. Neuron ada dua, motorik, sensorik. Motorik untuk memberikan perintah, mau lakukan apa? Ku angkat tanganku, berarti motorik yang ke tangan dia akan suruh angkat tangan. Satu lagi ada sensorik untuk rasa. Ku sentuh di sini tanganku, terasa di otakku sebenarnya, tapi aku tahu tempatnya di tangan karena ada sel sensorik. Maka kalau diputus ini tangan, tes dilempar ke sana, mau dibijak-bijak orang pun tanganku gak ada rasa. Kenapa? Syaratnya udah putus. Lalu yang katanya tadi bilang hati dan perasaan, ini adalah pintu keluar masuk saraf. Maka saraf yang keluar harus lewat dari sini. Saraf yang masuk lewat dari sini. Sampai sudah ngerti ya? Maka kalau kita melakukan pekerjaan itu pakai saraf keluar. Katakanlah kita berbicara dengan orang lain. Ketika hormon kebahagiaannya tinggi di sini, maka orang yang berbicara pasti kata-katanya akan memberkati. Tapi kalau kita lagi sakit hati, lagi marah, maka di sini hormon stres yang sedang tinggi. Nggak ada hujan, nggak ada angin, bisa orangnya ngamuk. Atau itu hanya hal sepele sebenarnya, tapi marah kali dia. Pernah kan Bu? Kayak gitu kan Bu, suami betul. Sering pula katanya. Sama kita kalau gitu. Coba. Sampai bisa ngerti ya. Kita menjadi gampang marah. Sekarang udah tahu jawabannya kenapa suami sama masyarakat. Kenapa masyarakat itu udah tahu? Sakit otak. Nah, kalau orang sakit diapain sebenarnya? Kalau kita sakit pengennya diapain? Diobati dong, ditolong dong. Maka kalau ada orang yang sakit otaknya, apa? Itu, amin. Kalau aku sakit, aku pasti pengen ditolong. Berarti kalau aku lagi marah-marah, sebenarnya aku lagi pengen ditolong. Maka kalau ada orang lain yang marah-marah sama kita, berarti dia lagi sakit. Berarti dia perlu. Tapi kalau kita benci sama dia, maka hormon stres kita akan keluar. Kalau kita udah benci sama orang yang berbuat jahat kepada kita, pasti perbuatan kita pun akan semakin menyakiti dia. Lalu ketika perbuatan yang menyakiti itu kita berikan kepada dia, otaknya pun pasti tambah sakit. Aku mau bilang ini, kalau ada anak kita rasa bandar, dia perlu dikasih lemah lembut. Makin kita marahi dia, ada yang suka dimarahi, angkat tangan coba jujur kita. Ada yang suka dimarahi? Siapa yang suka kalau kita mendengar lemah lembut? Angkat tangan. Suka. Ketika kita merasa suka, gembira, maka hormon kegembiraan akan keluar. Udah otomatis kalau orang yang lagi gembira, ada di sini kalau gembira bisa berbuat jahat. Payah, karena setiap syarat yang mau
jahat, nggak bisa. Gimana? Aku udah bahagia. Orang bahagia, gimana mau buat jahat? Dan gitu kita mau bertanya. Lihat kiri kanan, bilang aku memaafkan. Kenapa kita bisa memaafkan? Karena kita sekarang sudah tahu kalau ada orang yang mengecewakan kita karena otaknya lagi sakit. Sampai susah mengerti maksudnya. Saya mau katakan, kalau kita nanti paham benar kebenaran, kita bisa melihat dunia ini sama seperti Tuhan Yesus melihat dunia ini, maka dia mau berkorban. Apa dikatakan sama Bapa ketika dia naik ke kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Kenapa? Karena hormon kemarahan yang ada di otak manusia bangsa Yahudi pada saat itu sangat tinggi. Kenapa? Yang pertama, mereka sedang dalam penjajahan. Bangsa Romawi ini kemudian menekan bangsa itu, sehingga apa? Yang ada di dalam otak orang itu cuma ada rasa marah, kecewa, pengen merdeka. Lalu ketika dikatakan Mesias akan datang, ternyata bukan memerdekakan pula kawan ini. Disuruh dia jadi raja, malah jadi hamba. Siapa yang terbesar di antara kami? Oh, yang jadi hamba. Terjadi paradoks kekecewaan di otak daripada bangsa Yahudi pada waktu itu. Maka Tuhan katakan, ya udah Tuhan, ya udah Bapa, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jikalau memang harus ku minum cawan ini, biarlah ku minum. Hanya ketika otaknya kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Penghibur. Apa itu Roh Kudus? Penolong. Apa itu Roh Kudus? Kekuatan. Apa itu Roh Kudus? Penuntun kita. Kalau orang percaya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan menghasilkan hormon-hormon kegembiraan, sehingga dia tidak bisa berbuat jahat lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nanti kita lihat, terus kenapa dunia ini kok sakit semua? Ya kan? Yesus lain. Oke, jadi ini tadi mau menggambarkan bahwa dari otak ini terhubung ke seluruh tubuh. Yang gak ada sarafnya, yang gak ada pembuluh darahnya, itu cuma rambut dan kuku. Sehingga kalau rambut kepotong deh, tak sakit. Kuku dipotong, tak sakit. Tapi kalau tangan disentuh aja kayak gini, lagi habis uang kita, bisa kita marah ya. Apa kau pegang-pegang? Tak usah disentuh, kita tak mata gini bang. Hah? Lagi nggak ada duit awak, apa kau tengok-tengok? Tapi kalau kita merasa lagi dalam tanda kutip bahagia karena punya uang banyak, orang mau jungkir balik di depan kita pun ya udah, ya lagi sakit tak kau gitu ya. Sampai susah ngerti ya. Maka kalau sering kita rasa badan kita sakit-sakit, pegal-pegal, lutut sakit, sudah sakit. Gak ada gak sakit sampai terasa hidup ini berat kali. Aduh, kayak mana lagu ini? Ini lagi sakit. Jadi kalau antara suami dan istri saling lihat, lagi sakit istriku, suami pun berkata dalam hati, aku lagi sakit juga. Udah, masing-masing diam dulu, berdoa. Kalau suami yang sadar duluan, suami berdoa duluan, supaya kau disembuhkan duluan sebagai suami. Baru katakan sama istrimu, I love you. Paling dia bilang pertama, apa kan di Velvin? Gak apa-apa. Tapi kalau suami lagi sakit otak juga, apa benar? Ya maksud kau apa? Jadi kadang lebih bagus kita suami istri, kalau lagi sakit otak kita, diam dulu, tapi jangan diam-diaman. Berdiam dirilah di hadirat Tuhan.
Aduh, udah gatal kepala kita. Enak deh hidup deh. Enak kali hidup ini deh. Mujizat Tuhan. Setiap detik dalam hidup kita, aku percaya itu mujizat Tuhan. Setiap detik hidup kita adalah kasih Tuhan. Tuhan sayang sama kita dan Dia sudah buktikan. Dia buktikan pengampunannya. Tadi aku udah baca, tidak untuk selamanya engkau marah. Tuhan satu kali marah, diturunkannya air bah. Marah kenapa? Melihat manusia ini kok jahat kali ya, gak kuat apa-apain, kata Tuhan loh. Tuhan bilang gitu, gak kuat apa-apain manusia, ku kasih yang baik. Makan ku kasih, udara ku kasih, perlindungan ku kasih, hidup dia. Tanda dia hidup berarti ku bebaskan dari semua yang jahat dalam hidupnya. Tapi kok jahat kali perlakuannya. Nah, Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh buat kapal. Kau kasih tahu siapa mau selamat, naik ke kapal. Dikasih tahu pun mau selamat, dibilangin udah gila kau Nuh, udah gila kau Nuh, Nuh gila. Keselamatan yang mau diberikan, orang yang membawa kabar kebaikan itu kemudian dikatakan lalu Tuhan, ku binasakanlah semua. Tapi setelah semua binasa, menyesallah dia, maka menyesallah Tuhan. Sehingga dia menunjukkan apa? Nuh, kau lihat ada pelangi. Terakhir, this is for the last time. Sejak daripada saat ini, aku mengampuni. Lalu dia dibilang pun mengampuni, tetap juga setelah itu jahat juga manusia ini. Kadang jahat, kadang baik, kadang jahat, kadang baik. Maka Tuhan bilang gak mungkin ini bisa selamat nanti kalau tidak dikasih korban untuk menukar dosa yang sudah dilakukan oleh manusia ini. Maka dia serahkan anaknya yang tunggal karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Oke, Yesus turun ke dunia, dia berkorban. Supaya apa? Supaya nyata di dalam otak manusia, supaya nyata dilihat manusia nyata. Karena udah nyata pun dilihat belum tentu Amin. Kalau kita hari ini sedang merasa susah hati kita, jawaban itu cuma satu, karena kita kurang percaya. Kalau saja kita merasa hidup kita penuh dengan beban berat, karena satu, karena kita kurang percaya. Sel otak tadi itu sangat banyak sekali. Hanya pada waktu seluruh sel otak itu percaya, maka kemudian akan keluar hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Amin. Kalau banyak mau percaya, angkat tangan. Gak mau percaya juga gak apa-apa, gak ada yang marah. Kita tidak gini, otak manusia itu gak bisa dipaksa. Gak bisa. Orang lain gak bisa paksa, diri sendiri juga gak bisa paksa. Itu sebabnya dikatakan apa? Bawalah persembahan syukurmu dengan kerelaan hati. Jangan disuruh, bawa perpuluhan. Sakit kuping mendengar perpuluhan pun sakit kuping. Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur di dalam otaknya. Kenapa tidak ada rasa syukur? Karena masih kurang percaya. Kurang percaya apa? Hidup penuh masalah. Siapa yang punya masalah banyak di hidupnya? Angkat tangan. Amin. Siapa yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Angkat tangan. Siapa yang percaya 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Angkat tangan. 100% kan? Yang udah senyum aku tahu itu 100%. Tapi kalau masih belum bisa senyum, gini juga senyum gak? Bagi pemberontak tadi Bang. Karena otaknya belum cukup dopamin, endorfin, serotonin diproduksi. Amin. Tapi pada waktu kita percaya 100%, seluruh sel-sel otak di sini miliaran. Jadi otak kita itu kayak rapat pleno di situ.
Jawab pilihannya ya tidak, ya tidak, ya tidak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, setuju, 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 setuju. Tiba-tiba ada satu yang enggak setuju. Berantem orang. Apa maksud kau enggak setuju? Hah? Kau pikir kau ya? Aku enggak tahu, aku enggak bisa percaya Tuhan itu. Enggak mungkin lah, enggak mungkin lah. Dia kok bisa sembuh? Nih, kan pasti perlu dokter lah, perlu dokter. Aku bilang tadi dokter tidak bisa. Pada waktu kita berpikir sama seperti perempuan yang sakit perdarahan tadi, maka yang kita kerjakan apa? Kita cari dokter ini, nggak sembuh, cari di sana, nggak sembuh. Seluruh dunia ini kita kelilingi hanya untuk mencari dokter. Tapi kemudian dia dengar tentang Yesus. Oh, ada Yesus yang baginya tidak ada yang mustahil. Bisa paham ya? Maka kemudian otaknya setuju semua selnya. Yalah. Udah lama juga kita berdoa kasih sembuh kita. Yalah. Oke. Kalau gitu kayak mana? Penuhlah di sini hormon dopamin, endorfin, serotonin. Maka dengan riang gembira dia berkata, udah tenang aja, gak usah pun ditengoknya kita, gak usah pun ku bilang apa-apa. Maka dia kata, asal ku jamah saja cuma. Tapi Yesus menyadari, tidak mungkin ada kuasa keluar dari Yesus kecuali oleh karena iman, percaya. Kalau kita bertanya sekarang, kenapa hidupku susah? Kenapa kayak gini hidupku? Aku mau katakan karena kita kurang percaya. Maka Tuhan tidak mengeluarkan kuasanya dalam hidup kita. Belum lagi, apa yang kita kerjakan pasti sama semua deh. Otak ini kalau udah lagi bingung, maka akan campur di sini semuanya. Coba kita mau belajar, bisa kau belajar dari suntuk deh. Pak, yang Bapak kerja ya, memang kita punya bos. Terus bos bilang, targetnya sekian ya. Apa kata otak kita? Sampai otak bos gitu. Nah, target segitu besar disuruh. Emangnya apa? Nggak manusia. Otaknya sedang tidak percaya. Ya. Lalu Bapak mendengar tentang Yesus. Bagi Tuhan tidak ada berapa besar pun target yang diberikan, tidak mungkin melebihi kebesaran Tuhan. Bapak percaya, maka Bapak akan bekerja. Wah, oke, sukacita Bapak. Gak apa-apa dikasih target besar-besar, gak apa-apa, sebab aku tahu Tuhan menolongku. Pulang ke rumah pun tetap sukacita. Istri nengok papi. Bisa lah kita bilang I love you ya kan? Ini udah suami aku buka jam 12. Kayak mana aku mau bilang I love you sama kau ini ya? Bukan aku bukan mau menghakimi kita. Nah, apa semua? Kita di depan adalah tampilan kemuliaan dari Tuhan. So pastikan kalau kita nyanyi, main musik, ini pujian, ya gini lah wajahnya Tuhan. Tapi jangan dipaksa. Aku udah pernah maksa, saya tak pun. Maka percaya dululah apa yang mau kita nyanyikan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Amin. Gak ada masalah bukan?
Kayak gak ada masalah kan, Dit? Udah lah, bilang aja iya. Kalau aku ceritakan bisa satu timpuk ini. Gak siap-siap. Kalau cuma cerita masalah, gak siap sih. Tapi aku cuma tahu satu jawaban. Hanya Yesus jawaban dalam hidupku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan penolong yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin Pak. Bapak yang merokok, aku tahu Bapak merokok karena Bapak stres pikirannya. Gak apa-apa, gak ada yang larang Bapak merokok. Kalau ada yang larang Bapak merokok, panggil dia. Lalu berkata, apa yang bisa kau berikan untukku supaya aku bisa bahagia? Kenapa kau larang aku merokok? Kau gak tahu rokok ini membuat aku gak stres. Nanti buat pengumuman di situ. Tidak dilarang masuk bagi yang merokok, cuma di dalam ruangan jangan merokok. Aku ragu gereja jadi nggak bisa terisi. Kenapa? Karena kita sudah menolak duluan orang-orang yang sebenarnya dasar dia merokok karena stres pikirannya. Siap nah? Maka bilang bisa rame nih. Banyak soalnya masih merokok-rokok di luar sana. Tinggal bertendangan. Kau mau? Bukan kami larang kau merokok, kamu datang aja. Kami sediakan merokok, tapi di luar rumah. Supaya apa? Waktu dia lihat kita, kok rasaku damai ya, suka sekali pikiranku ya. Jadi dia nggak pengen aku merokok apa? Kita tidak pengen merokok, udah buat apa merokok kalau udah bahagia? Iya. Jadi Bu, kalau istri kita, suami kita merokok, jangan stres, tenang. Setiap suaminya pulang sambut dengan tarian. Tapi kalau udah tahu suami kita merokok, pulang pun kita repeti dia. Lama kali kok pulang. Padahal dia lama pulang kenapa? Mau mengobati stres otaknya. Dia singgah dulu kedai kopi, berkopi-kopi lah sambil merokok. Iya, kayak gitu aja kita. Iya ya, istriku ngeri kali. Waktu sama-sama membicarakan istrinya, senanglah semua yang merokok. Nggak tahu. Lihat, kenapa orang terjebak dengan perjudian? Judi online. Karena judi online itu dia pikir sebagai sumber penghibur otaknya. Maka semua pun yang terlibat dengan judi online sekarang, awal-awalnya dia main dikasih menang banyak. Ketika orang menang, pasti dia akan happy. Siapa yang bandar di sini? Mungkin masih bandar ya kan? Udah tahu yang bilang. Bandar akan dibuatnya Anda menang dulu Pak. Baru sektor Anda dikuras. Mindset dia udah muncul. Aku kalau main menang. Tapi hanya dengan percaya kepada Yesuslah akan membebaskan siapapun yang terikat dengan semua hal-hal yang jahat. Katakan amin. Maka kalau bukan istri, siapa lagi yang kemudian menunjukkan pertolongan itu kepada suaminya? Bagaimana mungkin istri bisa menolong kalau dia belum tertolong, Kak? Itu sebabnya lebih dulu. Siapa yang masih sadar otaknya sikit pun nggak apa-apa. Tandanya kita masih mau datang ke gereja, berarti masih sadar sedikit otak kita. Kapan sadarnya banyak? Waktu kita bisa bersuka cita senantiasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang sekolah jangan takut. Tadi sekolah sebenarnya sekolah. Oh sekolah boleh. Enak sekolah. Enak ya. Berat ya. Kau berat enggak. Dari cara mau bilang enggak pun udah tahu aku. Kagak tahu kalau. Udah pingsan aku. Normal kalau sekolah itu berat. Kenapa? Karena kau lupa mengandalkan Tuhan.
Waktu otakmu mengandalkan Tuhan, maka semua setuju. Oh, hanya Tuhan pengharapanku. Maka dia akan menghasilkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Gak ada yang berantem otakmu. Jadi dikasih tahu sama guru 3 kali 2 6. Setuju semua ini? Oke. 3 kali 2 6 terhafal. Dibilang guru kayak gini caranya, ya semua setuju. Oke, gas. Marah-marah pun gurumu, kau bilang apa? Oke, gak apa-apa. Guruku lagi sakit. Oh, otak. Kau sekolah, kau itu sekali-sekali. Merokok gak gurumu? Kalau merokok gurumu, ya kasihan bapak itu sakit otak. Jadi waktu di kelas kau kan, jangan ribut kau pula. Tiap datang bapak guru itu selamat pagi Pak. Kau pikir kenapa harus kita bilang waktu sekolah? Berdiri, beri salam, selamat pagi Pak Guru. Aku bukan bilang itu salah, tapi itu tandanya guru semua masuk lagi keadaan stres. Jadi dia perlu meyakinkan dirinya bahwa semua murid-murid siap untuk belajar. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terakhir. Next slide. Lagi. Oke, lalu kemudian tadi ini adalah berhubungan dengan hormon. Sakit gula, darah tinggi, termasuk pengen hamil. Tapi sebenarnya termasuk juga perjodohan ini, Bang. Mana tuh ada kan kok gak dapat jodoh ini. Kenapa gak dapat jodoh? Mana ada orang mau berjodoh sama orang sakit? Kau mau? Gak mau. Pasti kau tengok dulu, oh ganteng kali bang, itu tengok bahagia dia. Jadi kalau datang laki-laki sama kau, terus bilangnya, dek, kaulah sumber bahagia aku tinggalkan. Kaulah segalanya untukku, kau tinggalkan. Bang, bye bang, sorry ya bang ya. Enak kali kau bilang jadi sumber bahagiamu bang. Bahagia dulu kau, karena aku sudah bahagia, baru kita bersatu. Makanya sering orang bilang, dulu kau pacaran baik kali, sekarang kau berubah. Aku mau katakan, karena pada waktu kita pacaran, kita pikir pasangan itu yang menjadi sumber kebahagiaan. Kalau sekarang kita belum punya pacar, bersyukurlah. Berarti Tuhan belum tunjukkan jodoh yang terbaik untukmu. Tapi kalau kau sudah bahagia karena Tuhan, percayalah, setiap kau dimanapun kau beraktivitas bisa dilihat orang itu kayak lucu kali itu. Yang datang sama kau bukan laki-laki, calon mertua. Kalau udah calon mertua datang sama kau, deh tanda bagus. Langsung dihaul kau. Oh, itu sebabnya sekarang banyak menantu dan mertua bermasalah. Udah dibilang mamanya sama anaknya, janganlah sama ibunya. Gak suka mama nengok ibu. Enggak mak, udah cinta-cinta itu Stres. Akhirnya berantem terus sama mertua. Mertua pun kayak gitu. Ya udahlah tahe daripada nggak. Maka persoalan antara mertua dengan menantu, suami dan istri, anak dan orang tua, ini adalah persoalan yang tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cara dunia. Logika dunia manapun tidak akan bisa menyelesaikan ini kecuali Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sampai kita cari solusi mana-mana. Oke? Jadi kalau punya anak juga ini ya, hati yang gembira. Karena kalau gembira baru hormon-hormon ini banyak kali hormon ini. Kalau kuterangkan udah pulang semua kita nanti. Udah biar aja nanti pelajari ya kan. Pokoknya ku bilang kalau bahagia tubuh pasti sehat. Gak mungkin kita sakit kalau bahagia. Kalau kita bilang iya aku bahagia tapi sakit, pura-pura bahagia, bukan berubah. Terus next one. Nah,
ini dia. Ini semua organ ini, wih, banyaknya dari mata, wah, semua usus, lambung. Sakit kita kan sering kan, tanda kurang bahagia. Naik asam lambung, kurang bahagia itu. Ya nggak apa-apa kalau dokter Joseph sih senang, kan jadi banyak pasiennya. Siap datang pasti tinggal gue bilang berdoa kau ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau dia percaya, sembuh. Tapi kalau ngeyel otaknya, mana mungkin? Perlu dokter. Kayak mana nggak dapat obat? Aku kasih penubatnya, tapi obat itu tidak bisa menyembuhkan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa sembuhkan kau. Next slide. Oke, inilah dia ya. Semua rasa badan akan gak enak ketika kita stres. Stres dihasilkan dari apa? Karena kita kurang percaya ada Tuhan. Lanjut. Ini si pikirannya, wah pokoknya suntuk lah tiap hari. Suntuk. Nyapu suntuk, ya kan Bu? Nah, masak pun suntuk nyapu. Jadi Paranon. Sip. Yang kerja di kantor, udah datang bos gue, lu palak kali ya kan? Aku palak kali nengok itu. Kalau pernah kita bilang itu dalam hati pun, namanya kita sedang sakit, tak apa-apa. Bukan dokter yang bisa sembuhkan, hanya Tuhan. Terus lagi. Nah, ini apa? Ibu H. Ini ada kakak yang hamil. Anak keberapa kan? Ketiga. Berat hidup ini kan? Karena memang itu pelajaran kami. Kalau ada yang nanya gitu kan, kok tahu dokter ini sok tahu? Sebenarnya itu bukan sok tahu, bukan aku kayak jago-jago kali, bukan. Memang kami pelajari itu. Lihat ya, biar ku ajarkan sedikit. Jadi ketika ada janin di dalam kandungan ibu, ketika ibu stres, kecewa, dan kalau kita dikecewakan dengan keadaan dunia ini wajar. Mana mungkin dunia tidak mengecewakan? Paham ya Bu? Maka ibu akan menghasilkan hormon stres. Di otak ibu, gambar otak tadi, masuklah hormon stresnya pula. Kan darah ke janin kan dari darah mamanya masuk. Janin yang nggak tahu siapa yang menyakiti bisa rasa sakit hati dalam kandungan. Gak kenal lo janin sama opungnya, tapi dia bisa tahu rasanya sakit. Kayak mana ini? Tapi kok sekali kok kata janin. Janinnya pun memproduksi hormon stres. Lalu hormon stres janinnya masuk lagi balik ke dalam otak ibu. Maka ibunya satu kali dikecewakan, rasa stresnya itu bisa tumpang tindih 3-4 kali. Itu sebabnya ada kita yang gak lain dari kandungan ibu kita. Gak ada. Semua kita keluar dari kandungan ibu kita. Aku pun juga. Maka aku pasti lahir dalam keadaan sakit otak. Jadi kalau kita lihat dunia ini semua kok kayak gini, jawabannya cuma satu, karena dia masih lahir dari kandungan ibunya. Kenapa sih? Masih hidup lah. Udah gak mendengar sebenarnya. Apalagi anaknya bisa 2, 3. Lalu bayangkan, ketika lahir anak yang pertama, udah ada sakit otaknya juga, stres juga, ada hasil kandungan. Lalu mamanya juga pasti lebih stres, digendong. Tangan ini, bang, disentuhkan gini, ini ada saraf. Orang stres, kalau disentuhkan, ini bisa diterima stresnya di sini. Lalu bayinya digendong. Memang ditimang, tapi stres mamanya nempel lagi di anaknya.
Maka kita jumpai sekarang banyak sekali anak-anak yang namanya hyperactive disorder, attention deficit, anak-anak kurang perhatian, anak-anak kurang kasih sayang. Karena kasih sayang itu adalah ketika hormon dopamin, serotonin, endorfinnya tinggi di otak kita, baru namanya kita sedang sayang sama orang. Tapi kalau pura-pura sayang, nggak ada hormon yang naik di sana. Yang ada hormon stres. Maka kalau aku pura-pura sayang, aku pegang gini, tahu dia gila. Sampai bisa paham. Jadi kalau kita nanti jadi menantu, kan gitu kan, kalau kita berpikir kok kayak gini mertuaku, jahat kali. Jawabannya karena sakit sakit lah otaknya. Udah bahagia kalian sama anakku katanya. Apa sakit-sakit membesarkan, kau pula yang enak-enak sama anakku. Maka sulit sekali mertua kemudian untuk bisa punya rasa sayang sama menantunya. Lalu siapa yang bisa menolong kita? Hanya Yesus, jawaban hidup. Tapi kalau mertua nggak bisa juga diketemukan dengan Yesus, hei menantu, datang bersujud sama Tuhan. Tuhan, hanya Kaulah harapanku. Supaya apa? Supaya dipenuhi otak kita dengan kebahagiaan. Aku mau katakan tadi, otak yang dipenuhi dengan hormon dopamin, serotonin, endorfin, ketika melihat, mengalami perlakuan yang tidak enak dari Tuhan, berarti apa? Maka ketika kita melihat mertua kita yang mengecewakan kita, kita bisa berkata dalam hati, yalah, wajarlah mertuaku seperti itu. Udah berapa tahun hidupnya, bebannya pasti banyak. Maka supaya bisa terjadi perdamaian, menantu cukup gini aja caranya nanti. Gini cara kau buat kan? Ina, apalah kabar menang? Cuma tanya itu aja. Udah senang dia. Kalau udah senang dia, berarti akan muncul hormon dopamin, serotonin, endorfin. Makin kau buat dia senang, nggak bisa lagi dia buat yang nggak enak sama kamu. Haleluya. Tapi kau harus terlebih dahulu disembuhkan oleh percayamu kepada Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang diberkati? Angkat tangan. Siapa yang masih marah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, namanya dia sakit otak. Kita bisa otak. Jangan berharap sama manusia. Harap hanya sama Tuhan saja. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Ya, udah lupa. Tapi intinya itulah. Apa tadi nak? Pada pertolongan yang abadi. Amin. Setiap waktu kita nggak mungkin terlepas dari masalah dan persoalan. Tapi kalau kita paham kenapa orang berbuat jahat, karena otaknya sakit. Tapi pada waktu kita percaya 100% otak kita percaya, yang pertama dan pasti, Tuhan akan melepaskan kuasanya. Sama seperti perempuan yang sakit perdarahan tadi. Tuhan gak pernah lihat dia, Tuhan gak tengok siapa yang sakit, tapi Tuhan bisa rasakan, oh, sepertinya ada kuasa yang keluar dari tubuhku, kata Tuhan Yesus. Cukup dengan percaya saja. Apa masalah kita? Tengok, siapa percaya langit dan bumi diciptakan Tuhan? Angkat tangan. Ini yang 100% lah pula kan? Percaya kan? 100% kan? Percaya kan? Betul ini? Betul. Lalu bandingkan alam semesta dengan persoalan kita. Perlu kuasa sebesar apa sampai kita sudah tertolong dengan masalah kita?
Amin. Ya pula ya kan. Waktu kakak percaya, saat ini juga bisa kakak rasakan, damai sejahtera. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memerintah di dalam hati itu. Hanya pada waktu kita percaya. Dan percaya itu, aku bilang tadi, katakan seperti rapat pleno. Siapa setuju? Angkat tangan. Siapa setuju? Angkat tangan. Ini kita anggap sebagai sel otak manusia. Lalu kemudian inang pendeta berkata, kita percaya ini begini segala macam. Angkat tangan yang percaya. Yang setuju maksudnya. Angkat tangan setuju. Tiba-tiba satu orang nggak setuju. Pasti kita datangi dia kan. Kita tanya, kenapa kau nggak setuju bang? Apa maksud kau? Gak bisa, harus semua. Maka dikatakan apa? Jikalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan bersepakat, aku hadir di sana. Katakan amin. Ingat, dua. Pandang suami. Bilang I love you. Kumaafkan kamu. Selama ini sakit otakmu. Jangan juga sakit otaknya. Cukup dalam hati. Iyalah, sakit otaknya. Wajar lah dia kayak gitu, capek dia kerja. Suami pun kayak gitu. Pulang kita, karena kan mau cerewet istri kan. Itu bukan karena jahat dia. Hormonnya sedang kacau. Hormon stres yang muncul, lalu dia jadi panik. Paniklah, masa gak panik? Panik nggak? Ya paniklah. Maka kalau orang lagi dalam keadaan panik, apa aja dibuatnya, tapi kita rapat, berantem di rapat, tenang. Itu karena lagi sakit, tenang. Berharap hanya sama Tuhan. Next slide. Bahasa Inggris. Lagi terus. Yes, terus. Yang terakhir aja. Terakhir. Lagi lewat di sini. Yes. Oke, tidak. Amsal berapa? Mundurkan. Lewati, mundur. Yes. Amsal 3:5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap. Karena kalau kita percaya tapi setengah-setengah, Yakobus berkata, terus sia-sia, nggak dapat apa-apa. Memang kau percaya, datang ke gereja, datang, suruh doa, suruh nyanyi, suruh main musik. Tapi kalau kita percaya setengah-setengah, nggak ada yang kita peroleh. Kita bagai kapal yang diombang-ambingkan. Amin. Siapa yang masih susah untuk senang, hanya satu solusi untuk kita. Percayalah dengan segenap hatimu kalau Tuhan itu bisa menolong kita. Siapapun yang percaya dengan sepenuh hatinya, sel-sel otaknya setuju semua. Betul, setuju. Hanya Yesus penolong, hanya Yesus juru selamat. Akan dialaminya sukacita. Dan kalau orang udah mengalami sukacita, nggak bisa ditahan. Sarafnya tadi kan keluar dari pintu perasaan tadi. Nggak bisa, dia akan gampang senyum dia. Matanya bang, itu akan penuh damai sejahtera. Tapi kalau mata lagi bingung persoalan, tahu nih kita lagi bingung dia dengan persoalannya. Kenapa dia bingung? Karena dia belum 100% percaya. Maka Bu, tengok mata Bapak. Tengok. Mata pencarian yang tengok. Amin. Dari tatapan mata pun kita bisa tahu seseorang itu sedang dalam sakit atau sehat. Tapi aku mau katakan, mungkin saat ini banyak persoalanmu. Bukan mungkin, pasti banyak persoalanmu. Tapi pada waktu kita beriman, percayamu 100%, dua hal yang terjadi. Yang pertama, kuasa Tuhan akan dilepaskan dalam hidupmu. Yang kedua, ada sukacita, ada damai sejahtera
Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa saja yang diinginkan hatimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan itu kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yang percaya katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Saat ini kami percaya dengan sepenuh hati kami kepada Tuhan. Benar banyak persoalan kami, benar banyak pergumulan kami, tapi kami percaya mujizat akan Engkau nyatakan. Waktu kami dengan segenap hati kami percaya kepadamu. Waktu kami dengan segenap hati kami berserah kepadamu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia yang menciptakan langit dan bumi, kuasanya sudah dinyatakannya, kebaikannya sudah Dia tunjukkan, pengorbanannya sudah dimunculkan di kayu salib. Hari ini kalau kita percaya, kalau kita percaya, kalau kita percaya, Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizatnya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan menolong kami. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tundukkan kepala kita. Kalau saat ini kita bisa merasakan damai sejahtera, kalau saat ini kita bisa merasakan sukacita dari Tuhan, itu artinya kita sudah percaya 100% kepada Tuhan. Tapi kalau kau masih bingung, kau masih bertanya-tanya, apa mungkin Tuhan bisa tolong aku? Masalahku besar sekali. Saya mengatakan obatmu hanya percaya 100%. Dan kita gak bisa bohongi diri kita sendiri. Kita bisa saja nyanyi terus, bahkan kita mungkin angkat tangan. Tapi kalau kita tidak percaya 100%, engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Tapi hari ini aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap beban persoalan kita ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Penyakit apapun Tuhan sanggup sembuhkan kita di dalam nama Yesus. Kalau kau percaya saat ini, engkau merasakan damai sejahtera itu mengalir di dalam pikiranmu. Engkau merasa nyaman, engkau merasa kuat lagi, engkau merasa kau punya pertolongan, engkau merasa punya sahabat sejati, engkau punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu, dan kau rasakan itu. Dan tinggal kau tunggu waktunya. Sebab Tuhan yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Rumah tangga dipulihkan. Anak-anak yang mungkin kita katakan bandel akan dipulihkan. Rumah tangga yang mungkin diambang hancur akan Tuhan pulihkan. Ekonomi, penyakit apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya pada
waktu percaya 100%. Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Hanya dengan ku jamah saja jubahnya. Janda perempuan tersebut yang sudah bertahun-tahun mencari pertolongan, tapi dia percaya ternyata pertolongan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Rasa syukur kami kepadamu berlimpah saat ini. Karena kami percaya dengan sepenuh hati kami, Engkau Allah yang menolong kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang penuh kuasa, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel adalah Allah yang kami sembah. Dan Engkau Allah yang telah menunjukkan kasih-Mu melalui Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, berkorban untuk kami, sehingga harga hidup kami tidak bisa ditentukan oleh manusia manapun. Hidup kami sungguh berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami menyatakan hati kami berlimpah-limpah dengan rasa syukur kepadamu. Hamba-Mu selesai berbicara, biar kiranya Tuhan Engkau tetap senantiasa menolong kami, membimbing kami, pegang tangan kami, angkat kami ketika kami jatuh, kuatkan kami ketika kami merasa lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak di situ. Terpujilah nama Tuhan. Begitu luar biasa firman-Nya bagi kita semua. Biarlah dengan firman